Halo semuanya, di sini kita akan mempresentasikan materi tentang teknik pengolahan audio dan video. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Angelin Lofrida Setiawan dan partner saya Erlinda Dwi Damayanti. Nah, di sini kita akan bahas dari bab 5 sampai bab 10 ya. Oke, sekarang mulai dari bab 5 dulu ya Kak. Ya. Bab 5 menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Ada cara mengimpor file video dari kamera ke komputer, yaitu lepaskan kartu SD atau micro SD dari kamera digital, masukkan ke dalam slot kartu SD atau micro SD pada laptop, terus buka file explorer, lalu klik USB drive, lalu buka folder DCIM dan pilih foto yang akan dipindahkan ke laptop. Selanjutnya copy foto tersebut dan paste ke folder di laptop. Selanjutnya ada cara mengimpor file video ke perangkat lunak pengolah video. Pertama caranya ada shortcutnya yaitu Ctrl L. Terus cara kedua klik file, terus impor, kemudian pilih video yang akan diimpor. Cara ketiga double klik pada project Adobe Premiere. Cara keempat klik kanan mouse pada project lalu impor. Selanjutnya ada juga cara memotong dan menyunting file video. Nah, di sini ada gambar-gambar caranya memotong dan menyunting file video. Video yang akan dipotong dapat dipotong dengan razor. Seperti di gambar ya. Seperti gambar. Klik file export lalu media atau bisa Ctrl M untuk mengekspor video. Nah, selanjutnya bab 6 menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak video. Kalau mau cari efek itu kan di ujung Adobe Premiere itu ada yang namanya tulisan efek, nanti keluarnya seperti ini. Jadi nanti kalian bisa milih kayak mau misal kalian mau ngasih efek buat videonya, di situ ada video efek, atau mau ngasih transisi buat videonya itu ada video transition. Bisa milih. Jadi video efek atau mau ngedit audionya mau dikasih efek itu bisa ada juga caranya, itu audio efek. Nanti masuknya seperti ini. Audio efek di situ ada noise reduce, spatial atau stereo imagery. Terus kalau video efek juga ada adjust, blur atau sharpen atau channel. Ada banyak ya Kak di sini. Ya, pilihannya juga bisa banyak. pilih-pilih. Kan bisa milih. Terus, emang di Adobe Premiere itu enak banget sih. Ya, selanjutnya ini juga sama, itu kan isinya transisi. Buat video transisi itu banyak itu kayak 3G motion, dissolve, iris, pale, slide, web. Terus nanti kalau ini transisinya ya. Ya, terus nanti di situ juga masih ada banyak lagi pilihannya. Benar. Dari dissolve contohnya kayak kita milih cross dissolve atau ini yang paling deep banyak blend. dipakai ya Kak. Iya, ini sering. Cross dissolve itu yang paling dipakai. Terus selanjutnya ada cara menambahkan efek Kak. Nah, cara menambahkan efek tuh kalian bisa pilih efek yang mau kalian pakai. Kayak tadi caranya, terus langsung pilih efek, terus klik dan tahan efek yang dipilih, lalu seret ke atas panel klip video. Gampang banget ya Kak? Iya betul. Nah, bab 7 manipulasi audio dengan efek khusus. Dalam proses pembuatan film atau video, pasti ada namanya audio, background atau background musik adalah salah satu hal yang dapat membangun suasana dalam video atau film tersebut dan dapat mempengaruhi ekspresi peminat. Oleh karenanya, kita perlu mengatur audio padu video dengan menggunakan Adobe Premiere. Salah satunya menggunakan audio gain. Pertama-tama, jalankan Adobe Premiere, lalu import video yang akan diedit, lalu klik kanan pada video di timeline, pilih audio gain. Selanjutnya, ubahlah besaran pada dB atau desibel,
perlu kita ketahui juga bahwa dB adalah satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas suara. Jika semakin tinggi dB, maka akan semakin keras juga suara yang akan dihasilkan. Kemudian jika sudah, klik OK. Selanjutnya bab 8. Bab 8 itu berisi menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. Nah, kita langsung aja ke amplitudo. 1. Keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Satuan amplitudo itu dB atau desibel. Terus batas ambang pendengaran manusia itu 85 dB merusak telinga manusia, 135 dB dapat memecahkan telinga manusia. Nah, Berarti itu bahaya banget ya. apalagi kayak kita kalau dengerin headset gitu ya, pakai headset gitu ya. Itu tuh kan sukanya tinggi gitu ya. Keras-keras. Apalagi kayak pengennya rasanya kenceng-kenceng. Nah, padahal itu bisa merusak telinga. Makanya kalau dengerin itu jangan lebih dari 85 dB. Betul guys, ingat-ingat guys. Terus selanjutnya cara mengedit di Cool Edit Pro. Nah, pertama buka aplikasi Cool Edit Pro yang terinstal pada perangkat, klik menu file dan pilih import. Kemudian juga bisa memanfaatkan shortcut keyboard Ctrl+I. Terus selanjutnya bisa pada jendela baru pilih folder yang berisi audio atau rekaman yang ingin dimasukkan, lalu klik open. Selalu secara otomatis audio atau rekaman tersebut akan langsung berada di kolom sebelah kiri. Selanjutnya masukkan berkas atau file rekaman ke track dengan cara menekan rekaman suara lalu tarik dan taruh di kolom track aplikasi. Selesai, lalu lakukan proses edit sesuai keinginan dengan fitur dari program tersebut. Seperti gambar ya. Gampang ya kak sebenarnya. Ya. Selanjutnya bab 10. Bab 10 itu mendiskusikan proses pembuatan video pendek. Kayak film-film pendek, Ya, video pendek gitu ya. betul. Nah, kita tuh harus tahu dulu tuh apa itu film pendek. Kita Film juga udah pendek. pernah buat ya kak. Ya betul, kayak yang project sebelumnya itu. Tonton aja kalau udah keluar ya. Kalau Nah, film pendek adalah film yang berdurasi pendek, simpel, dan memiliki nuansa kompleks serta tidak dianggap sebagai film utama atau panjang atau fitur film. Nah, proses pembuatan film pendek itu tuh ada apa aja sih? Yang pertama yang sudah pasti ya, menentukan ide atau konsep. Kan nggak mungkin tuh kita tiba-tiba bener banget. bikin film tanpa ada ide, tanpa konsep, itu kan amburadul, nanti kan berantakan. Padahal susah buat film. Ya kan, terus habis ada ide, kita tulis tuh skenarionya, habis itu kita langsung perencanaan produksi. Apa aja yang dibutuhin? Iya betul, apa aja yang dibutuhin. Mengumpulkan tim produksi. Terus habis itu kita juga perlu mengumpulkan tim produksi. Kan nggak mungkin kita syuting film sendiri ya. syuting sendiri, nanti kita juga Kamera kemas sendiri. edit sendiri, gitu kan Susah. Nggak mungkin kan kalian. Itu namanya bukan film ya kak? Apalagi bukan film itu, masa satu orang aja kan Aneh. nggak mungkin. Kita butuh tim. Terus setelah membentuk tim produksi, kita lakukan syuting. Itu pasti butuh waktu yang lama kan. Betul. Nggak mungkin sehari 2 hari. Meski film pendek juga lama loh kak. Iya, masih film pendek itu bisa seminggu lah. Hmm. Kalau itu pun bisa cepat. Terus habis itu setelah syuting pastinya diedit dan post produksi. Diedit itu biasanya udah ada tim editingnya sendiri gitu ya. Kan dibagi-bagi tadi mengumpulkan Iya kan? betul. Terus habis itu menambahkan audio dan musik supaya lebih menarik. Betul. Ya kan kayak misal lagi tegang dikasih Efek, terus nanti pas hujan ditambahin betul. efek hujan biar kerasa kan. Terus habis itu setelah selesai bisa di-render dan diekspor. Habis itu promosi film, kan biar semua orang tuh tahu film aku buat kita film gitu nih kan. gitu kan. Biar orang-orang juga mau nonton dan banyak yang nonton gitu loh. Terus habis itu evaluasi.
kan setelah dipromosikan, setelah ditonton banyak orang pasti ada evaluasi itu dari penonton. Saran dan kritik. Saran dan kritik kan pastinya. Nah itu tuh buat dijadiin pembelajaran buat Kedepannya. kalau kita bikin film lagi. Biar lebih bagus. Selanjutnya, nah ini pengertiannya. Ide atau gagasan sebuah cerita yang nantinya akan dituangkan menjadi sebuah cerita dalam skenario. Selanjutnya, setting, keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Sinopsis, ringkasan yang menggambarkan cerita secara garis besar. Suasana, situasi yang terjadi ketika tokoh atau pelaku dalam cerita melakukan suatu hal seperti perasaan gembira, lelah, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Selanjutnya, karakter, tokoh dengan perincian penampilan, proporsi, ekspresi, dan pakaian. Selanjutnya ada storyboard. Storyboard adalah naskah yang dituangkan dalam bentuk gambar nyata. Wah, kayaknya udah Nah. baru segitu aja ya Kak yang bisa kita sampaikan kali ini. Presentasi tentang materi pengolahan audio dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah.